Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu shaumu ramadhana bihadi umuri khamsatin. Wajib melaksanakan puasa Ramadan dengan ketentuan salah satu dari 5 perkara, 5 hal. Ya, salah satunya terjadi maka kita wajib puasa. Banyak kalimatnya itu bi ahadi umuri khamsatin. Salah satu dari 5 hal. Jadi cukup satu saja dari 5 hal ini maka kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Yang pertama bikamali Sya'bana salasina yauman. Sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ya, sempurna Sya'ban 30 hari, otomatis besoknya 1 Ramadan. Ya, misalnya hari ini 30 Sya'ban. Ya, maka besok wajib puasa Ramadan. Itu sudah pasti itu. Itu tidak perlu di ru'yatul hilal pun, kalau sudah sempurna 30 hari bulan Sya'ban, maka kita wajib puasa Ramadan besoknya. Itu. Ini udah kesepakatan ini. NU atau Muhammadiyah sepakatan. Kalau sudah 30 hari Sya'ban, pasti besoknya puasa. Wasaniha, yang kedua penyebab wajib kita puasa Ramadan, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu min kana fasiqan. Ru'yatul hilal pada haknya orang yang melihat hilal meskipun orang itu fasik. Fasik itu artinya orang yang dia muslim tapi dia melakukan dosa. Itu fasik namanya. Pelaku dosa. Itu walaupun dia itu pelaku dosa tapi dia mengatakan bahwasanya demi Allah saya melihat bulan, maka dipastikan besok kita berpuasa. Ya, apalagi kita ini punya namanya badan hisab dan ru'yatul dan badan hisab dan ru'yah. Badan hisab dan ru'yah ini terdiri dari semua ormas Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Irsyad, ada Wasliyah, ada beberapa ormas-ormas yang lain. Lalu sidang di Kementerian Agama, lalu dilihatlah langsung ya melalui alat-alat yang sudah ditentukan gitu ya, atau juga melalui lembaga-lembaga yang kompeten, yaitu misalnya di mana tuh di Bandung tuh namanya apa ya, apalagi tuh planetarium ya. Jadi melihat secara langsung kelihatan sangat jelas, walaupun mendung pun kelihatan, walaupun suasana mendung kelihatan itu bulan. Nah ini kan banyak orangnya. Satu orang saja yang mengatakan menurut kitab ini kita wajib puasa, apalagi ditetapkan oleh banyak ormas, banyak orang ya, dan bersepakat bahwasanya besok 1 Ramadan, maka kita wajib melaksanakan itu. Ya. Nah itu. Jadi kan dilihat tuh ya sidang, dilihat dari Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke, semuanya seluruh Indonesia. Apalagi sekarang kan udah punya handphone, internet, lebih mudah lagi mengakses. Dan itu kesepakatannya bukan hanya Indonesia. Itu sudah disepakati oleh beberapa negara ASEAN, termasuk Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, ya Thailand, Filipina, itu bersepakat sama tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal itu sama. Itu. Nah, itu ya. Ini namanya apa? Ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau dulu mungkin sederhana ya alatnya ya. Kalau sekarang kan sudah punya alat teleskop yang sangat canggih, sedetail mungkin, berapa derajat pun kelihatan. Kemudian yang berikutnya, kalau di Fakultas Syariah, Pak tahu di sini ada nggak ilmu mata kuliah, namanya mata kuliah kalau nggak salah itu astronomi ya, mata kuliah bagaimana cara menentukan ru'yatul hilal dan cara menentukan hisab. Tapi pernah mengalami mata kuliah itu. Apa mata kuliahnya ya Allah? Bukan ilmu palak tuh ya, ada ilmu 3 SKS. Kita itu sampai harus punya, waktu itu bukan zaman handphone, masih sederhana. Harus punya kalkulator yang ada sinus kosinus tangan. Itu yang orang-orang ahli matematika tuh tahu tuh, ada sinus kosinus tangan tuh.
Itu untuk menghitung hisab tuh. Itu lewat itu ada ilmunya. Berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi kan 98 udah selesai. Satu kan, jadi lupa tuh ilmunya dia. Mungkin kalau dipelajari lagi, aula. Pernah ngalamin itu. Juga kita pernah langsung ke planetarium, ya planetarium di Jakarta. Jadi bisa melihat bagaimana proses terjadinya melihat tanggal awal awal bulan. Kemudian sampai juga gerhana bulan, gerhana matahari, dan semuanya bisa melihat. Di sini ada di Jakarta ya, planetarium namanya. Kemudian yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarau bi addi syahadah. Salah satu tadi ya, salah satu juga kita wajib puasa. Yang ketiga dari yang 5 ini adalah ketetapan pada haknya orang yang tidak melihat, tetapi dia mendengar dari kesaksian orang bahwa orang ini adil, orang ini terpercaya, ulama lah, ahli ilmu astronomi, bahwa dia melihat bulan, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa. Yang keempat, ikhbari adli riwayatin mausukin sawaun fi waqafil qalbi sidquhu amla aw ghair mausukin bi wa in fil qalbi sidquhu. Kabar berita dari orang yang adil riwayatnya. Artinya riwayatnya ini benar-benar bukan fitnah, bukan bohong, bukan hoax, bukan berita palsu, tapi benar-benar adli riwayatin, mausukin, terpercaya. Dia benar-benar jelas di dengannya. Di kipas angin mati itu, hidupin aja. Kasihan yang belas itu, maaf tangan kiri ya. Nah itu ya itu kan. Atau dari sini hidupin ya. Nah, sebelah kiri nih. Ya, kembali lagi. Jadi kabar dari orang yang adil riwayatnya sama saja itu di hati kebenarannya atau tidak, atau ghairu mausukin bi wa in qafil qaisidku, atau tidak dipercaya, tidak mausuk, tidak dipercaya, tapi karena kebenarannya benar di hati kita, kita yakin ini berita benar, maka kita wajib puasa. Nah, kalau sekarang gampang sih. Kita kan punya negara, punya Kementerian Agama, ya sidang 1 hari sebelumnya, bahkan kalau di TV swasta tuh sebelum Ramadan tuh itu tipuan misalnya mengkabarkan itu dari Ramadan akhir itu sudah ada sidang-sidang tuh, ya tanggal 29-nya tuh. Kalau kelihatan bulan berarti 1 Ramadan, kalau tidak berarti menggenapkan bulan Sya'ban. Nah, jadi ketok palu itu. Yang menjadi masalah adalah karena dia membahas kitab ini, Safinah, lalu kita anggap orang yang seorang ulama, seorang ajengan, ucapan itu pasti karena dia baca primbon-primbon buku-buku yang pernah dipelajari oleh secara turun-temurun. Ya, sedangkan dia tidak mempelajari ilmu teknologi yang sekarang begitu kan, udah jadul lah, ketinggalan zaman. Akhirnya menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal itu sangat berbeda. Kan ada tuh di beberapa daerah kan, ada tarekat-tarekat apa begitu, saya nggak sebutkin ya tarekat ya. Itu menentukan Ramadan Syawal itu kadang-kadang berbedanya lebih dari 1 hari dengan pemerintah. Kalau NU Muhammadiyah kan cuma 1 hari bedanya kan, bisa beda biasanya itu beda, cuma 1 hari. Ini berarti 3 hari. Misalnya Ramadan besok hari Rabu misalnya. Nah itu dia tuh sudah puasa sejak hari Jumat. Sudah hari Sabtu udah puasa tuh. Padahal Ramadan masih lama. Lebaran pun begitu, dia lebaran duluan. Idul Fitri duluan tuh. Coba lihat kalau berita-berita kalau pas Ramadan itu kan banyak tuh dari aliran-aliran tarekat-tarekat. Harusnya ini diberikan apa ya? Diberikan ini tugas pemerintah ya. Bagaimana orang-orang yang seperti ini harus disadarkan gitu. Kadang-kadang susah juga ya, karena memang dia bagaimana gurunya, bagaimana mursidnya yang menetapkan tanggal 1 Ramadannya ini. Makanya ikut-ikutan aja. Rakyat biasanya nggak banyak sih, paling ada 1 masjid yang menetapkan itu. Ada kadang-kala menetapkan itu melalui apa? Pasang surut apa itu? Laut. Nah, pasang surut laut tuh masuk 1 Ramadan. Padahal masih jauh. Ya ini Masya Allah. Jadi Indonesia ini negara yang paling toleran dalam menetapkan lah.
beda dengan Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia itu negara berkompeten. Jadi penetapan itu, dan tidak boleh kalau ada yang beda dengan pemerintah itu dipidanakan. Nah ini nih. Tapi ada bagusnya juga tuh. Di Saudi Arabia tuh kalau orang berbeda menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, berbeda dengan ketetapan pemerintah, raja, ya kan, Khadim Haramain, itu dipenjara tuh, dipidanakan. Nah, makanya nggak boleh. Kalau Indonesia kan enggak kan, toleran. Siapapun boleh menetapkan kan, ya begitu. Ya memang sih ada bagusnya, ada enggaknya. Enggak bagusnya, ya seperti itu bareng, jadi nggak ada perbedaan. Kalau kita sih bagusnya adalah, ya ini khilafiyah lah. Ya, ini bagian dari istihad. Ini bagian istihad itu artinya benarnya saja dapat 2 pahala, salah saja dapat 1 pahala. Benar dapat 2, salah 1 pahala. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Karena itu bagian dari istihad. Lewat metode ru'yatul hilal benar, kemudian hisab pun benar. Begitu ya. Wa khamisuha, dan yang kelima adalah bizoni dukhuli Ramadan bistihadi. Dengan prasangka masuknya Ramadan melalui istihad. Itu masuk Ramadan melalui istihad tadi kan? Ya, fi manis tabah alaihi, yang serupa dengan hal itu istihad. Istihad yang tadi itu istihad lewat guru ke guru ke guru ke guru, dia dari gurunya, dia gurunya menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah itu melewat buku primbonnya, buku pedomannya. Makanya kadang-kadang bedanya sangat jauh, 3 hari sebelum Ramadan dia udah puasa, 3 hari Idul Fitri dia sudah lebaran duluan. Nah ini kan unik ya di Indonesia ini ya. Nah kalau kita sih lebih aman sih memang ikuti ketetapan dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ini menggabungkan seluruh ormas. Di situ ada Muhammadiyah, ada NU, ada ormas-ormas yang lain, dan juga itu pun ya dilihatnya itu dari seluruh Indonesia. Dan juga kesepakatan dari beberapa negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, itu sama tuh. 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah. Yang menarik adalah ketika tentang 9 Zulhijjah, ya kan? Ini kan sangat banyak perbedaan, dan itu banyak banget tuh saya menerima WA pertanyaan, Ustadz, 9 Zulhijjah itu kan di Mekah sedang wukuf Arafah, berarti kita yang tidak wukuf puasa sunnah Arafah. Tanggal 10 itu Idul Adha, ya kan? Kita berkurban, sholat Idul Adha, dan haram puasa. Sedangkan di Indonesia sekarang nih, kemarin tuh, ya kalau tidak salah Idul Adha hari apa? Idul Adha hari Senin ya. Berarti hari Ahadnya Arafah. Di Arab, di Mekah, Arafahnya hari Sabtu, ya kan ya. Idul Adhanya hari Minggu. Kita di sini haram dong puasa, karena di sana sudah Idul Adha. Ini kan ada pertanyaan begitu, bagaimana jawabannya? Jawabannya begini. Jadi wilayah itu sangat berbeda. Kita itu berpuasa bukan karena wukuf, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah. Sebab salah logika lah, pakai logika dulu. Waktu Covid nggak ada jamaah haji kan, seluruh dunia nggak ada. Makanya Abi itu sampai 2 tahun, harusnya tahun 2020 berangkat haji, menjadi 2022, karena 2 tahun kan tidak menerima jamaah haji seluruh dunia. Ya, tahun 2020 itu tidak ada orang melaksanakan ibadah haji, berarti nggak ada orang wukuf dong. Tapi kenapa kita puasa Arafah? Ya, ada wukuf Arafah, itu yang pertama alasannya. Yang kedua, ya kita beda wilayah. Perbedaan wilayah itu pasti juga menentukan perbedaan waktu, perbedaan waktu sholat, perbedaan waktu puasa, perbedaan waktu Idul Fitri, perbedaan waktu wukuf, perbedaan waktu Idul Adha. Sangat berbeda karena perbedaan wilayah. Ya, setiap negara itu berhak menentukan. Ada yang mengatakan begitu. Ini berbeda Pak Ustadz. Wah, itu ramai itu. Ramai kan? Nah, saling mempertahankan. Tapi sebenarnya ini masalah furu'iyah, bukan masalah usuliyah. Jadi kalau nanti misalnya antum masalah furu'iyah, menyikapinya harus dewasa, ya.
ada ilmunya, ada standar metodologi keilmuannya, tapi kita menjawabnya pun harus sesuai dengan keyakinan kita. Begitu melalui ijtihad ulama juga akhirnya. Karena ijtihad itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kesimpulannya, wajib puasa Ramadan ya kalau ada salah satu dari 5. Pertama, sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Kedua, ru'yatul hilal bagi orang yang melihat meskipun orang itu fasik. Yang ketiga, ketetapan kepada orang yang dia tidak melihat bulan tapi ada orang yang mengatakan dia melihat bulan. Orang itu adil persaksiannya. Yang keempat, kabar dari keadilan riwayat yang dipercaya. Sama saja dia kabarnya itu memang ketetapan di hati kebenarannya atau tidak. Ya, kebenarannya, tapi dia yakin ada kabar itu, maka dia wajib puasa. Yang kelima, karena istihad, dengan menyangka masuknya Ramadan melalui metodologi istihad. Nah, istihad ini adalah melalui keilmuan, ya, melalui standar keilmuan yang disepakati ulama. Mudah-mudahan kita bisa pahami insyaallah minggu depan tentang syurutus sihhati arba'atu asya', syarat-syarat sah puasa, ya insyaallah. Wallahu a'lam.